Bang CP mabuk. Mabuk apa ini Bang CP ceritanya ini? Aku mau tahu juga nih Bang CP mabuk apa. Dia kan penikmat apa sei babi. Punya Dia darah apa mesti namanya? ditutup aja Kak, ngelek Kak. Sei babi. Kameranya ditutup aja ngelek. Penikmat sai babi. Gimana? Maksudnya gimana? Nggak tahu, Penikmat daging babi. Iya, yang disei, yang makanannya tuh cara dimasaknya tuh disei. Masa nggak tahu sih nama makanan itu? Enggak tahu Bang, aku orang kampuang Bang. Aku tahu cuman saksang dimasak gota, woi, enak kecap, panggang, selesai. Nah Nggak kalau tahu CP kan kemasannya aneh tuh. doi Chinese dia disei si babinya itu. Nah pas Jadi dia Bang CP nangtang, itu Chinese. pas dia nangtang, alhamdulillah dia ini apa namanya tekanan darah tingginya naik dan nggak diturunkan. Kemudian dia kena kecelakaan lalu lintas. Makanya dia nggak bisa datang. Astagfirullahaladzim, mau Bang, jangan begitulah. Ngarang Dia- cerita jangan sampai segitunya. Dia cerita itu Bunda Riris, makanya dia mau nantang dialog ulang. Jangan begitu, Bang CP sehat-sehat kok. Masa Iya dia nggak tabrakan? waktu kecelakaan nggak meninggal, nggak meninggal, kecelakaan doang tapi nggak meninggal. Iya, enggak ada kecelakaan. Di mana Bang dapat cerita ini? Bang Perah ini di mana dapat cerita Bang? Di tempat warung kitab. Di warung kitab, Iya. di warung kitab dapat cerita begitu. Iya. Benaran tuh Bang. Nanti Serius, abang salah. sungguh. Ya untungnya sehat-sehat. Gue nggak tahu di Surabaya, pokoknya di pertigaan itu dia ada patung gitu. Ini nabrak ke sana dia. Wih, nanti ku coba untuk konfirmasi ke Bang CP dulu apa benaran cerita itu apa tidak. Boleh. Tapi kalau setahuku Bang CP Langsung sehat-sehat. telepon aja tentang undangan Bang, CP. jadi ini, selom nakku. Gini, aku dengar ini tadi kan, mungkin Bang si edakku ini si Dearni udah kasih tahu tadi ya. Aku nggak tahu cerita itu apakah memang kemarin itu Bang CP tidak hadir dalam waktu sudah ditentukan untuk diskusi sama Bang Juma. Alasan yang karena tabrakan apa segala macam yang dikatakan sama Bang Perah ini tadi aku juga nggak tahu itu Bang. Tapi yang jelas waktunya Bang, aku tahu Bang CP itu pengusaha. Jadi kadang-kala memang sering begitu ditentukan jam segini, tapi karena usaha tidak bisa kan. Soalnya Bang Enggak, CP bukan pegawai. ini juga Bunda Riris kayaknya kena tipu deh. Gini, setiap Christian Princess dialog selalu ada suara knalpot mobil. Dia driver online. Pokoknya Masa aku Bang pengusaha- CP bukan pegawai negeri Masa gitu. pengusaha selalu I see. di bulan. Sebentar Kan nggak dulu. lucu. Kalau pengusaha kan sekarang ini sudah ini Bang, tinggal duduk kita di belakang meja, cuman habis Harusnya kan gitu betul. dah. Kalau pengusaha jadi- harusnya bisa masuk dialog kan. Nah, Cuma dengar dulu gimana? dong Bang. Jadi kan kita nggak Supir ojol, dia tahu supir ojol. Tunggu dulu, nanti jadi ceritaku, aku nggak pintar Bang. Jadi kalau sudah dipotong-potong jadi buyar yang di otakku. Iya tadi soalnya ada yang salah tadi. Silahkan dilanjut. Jadi kan setauku Bang CP bukan pegawai negeri gitu. Nah, jadi kalau pegawai Benar. negeri contoh sudah tertentu jam dari jam 8, jam 4. Nah, jam 5 Benar. sampai ke atas sudah bisa bebas. Nah, tapi kalau kita yang usaha sendiri ini kan agak ribet gitu nah Bang. Nah, tapi aku bukan mau menceritakan pekerjaan Bang CP di sini enggak. Kalau memang masih Bang Juma bersedia jam berapa ini Jam tadi 9, tadi udah dikasih tahu. jam 9. Iya. Kalau masih beliau bersedia untuk Tidak berdiskusi bersedia, Bunda, tidak bersedia, titik ya. Tunggu Oke? dulu. Bunda Rama, aman Bunda Rama. Aku Aman belum Bunda Rama. selesai Bunda. Bunda. Nanti aja dulu, biarin. Ini supaya panjang. Belum Aku lagi- selesai aku Bunda. Bunda Rahma ini pun. Nah, jadi kalau memang beliau masih bersedia untuk berdiskusi atau berdebat dengan Bang CP, ada waktu jam 9, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya tidak dipaksakan gitu loh. Iya. Iya, cuman dari ini kan udah jadi obrolan semalam ya di live-in juga itu mengenai respon terhadap ketidakdatangan Christian Princess ke Room Islam yang udah ditunggu 1,5 jam itu kira-kira. Sampai Bu Diani difitnah katanya ada kong kali kong 20.000 koin. Gurunda Zuma tidak akan lagi menerima tantangan dari Christian Princess karena satu kali tantangan tidak datang itu sudah cukup membuktikan
bagaimana mental dan juga karakter serta keilmuan dari Christian Princess itu sendiri. Sehingga terima kasih, tantangannya mungkin di lain kali, di tahun atau 2 tahun ke depan. Gitu. Oke, Bang Berarti 2 Juma. tahun ke depan. Oke, Bang Juma lagi ada kesibukan, makanya Bang Juma kalau nggak sibuk dia langsung naik ke sini. Jadi Bang Ini Juma mau sendiri ini ya? yang ngomong. Tapi Bang Juma lagi ada sibuk ya, ada pekerjaan. Jadi Bang Juma belum bisa masuk hari ini untuk memberikan klarifikasi mau atau tidak gitu ya. Mau atau tidak. Oh, udah dibahas di grup ini. Aku suka dengan jawaban Bunda si Aku suka dengan jawabannya si Bunda blokir ini. Yang artinya kan masih belum memberikan kepastian. Aku dulu Bunda, Langsung makanya tidak dengar Bang bisa. Ayubi dengerin. Aku kalau host ngomong, kalau orang lain ngomong dengerin. Tapi tadi malam, Aku nggak ngomong tadi malam dari Bang tadi, Juma sudah menolak, Bang Ayubi. Bang Juma sudah menolak diskusi sama CP. Bang Juma sudah menolak. Tadi malam, nih saya ulangi lagi ya. Tadi malam jam 1 di JP datang ke roomku. Di tempat Bang Juma jam 2. Oke, jam 1 CP minta naik, tidak dinaikin dikarenakan Bang Juma sudah tidak mau, dia sedang membersihkan namanya. Karena apa? Karena dia udah diserang hotel nih. Wah, kamu pengecut, kamu kalah sama Juma, kamu gitu-gitu lah ya kan. Nah, dia naik tuh. Masa kalau memang niat dia baik, kenapa nggak datang dari jam 9, jam 10, jam 11? Kenapa udah jam 1? Apakah dia lagi keadaan mabuk minta naik? Kita tidak tahu. Jangan Jam begitu 1 Bunda. malam loh, jam 1. Jangan Nah, ada kata-kata mabuk itu Bunda. Tidak boleh karena gini Bunda, Kata-kata sekarang saya mengenai tanya, Bang CP. Bunda Riris, orang kalau sudah salah gitu ya, sudah kalah, tiba-tiba datang ke rumah Bunda jam 1. Coba mau ngapain? Iya, kan tadi kan entah mau ngomong apa kan kalau diberikan kesempatan akan kita bisa dengarkan alasan orang itu kenapa tidak jadi atau membatalkan janji. Kan Bu Loh, bisa kita begitu. nggak lihat Bunda. alasan, kita lihat hasil. Is oke Bang, maksudku kan tadi kata Bunda blokir kan begini. Kalau contoh sudah tiba-tiba membatalkan, datang jam 1 jam 2 untuk apa? Ya kan bisa saja contoh mengkonfirmasi aku tadi lagi begini, ataupun yang diceritakan sama Bang Perah ini di roomnya si warung kitab itu benar. Kan bisa Sekarang gini Bunda menerima kalau mau, alasan. ya Bunda sekarang kalau dia mau ini ya klarifikasi, kenapa setelah kejadian 1 hari 1 malam, kenapa enggak misalnya ini jam 10 kan ditungguin sama Bang Juma jam 9 nggak datang, setengah 10 nggak datang, jam 10 nggak datang, sampai akhirnya besoknya juga nggak datang. Bang Juma dari siang udah live, kenapa nggak datang? Kenapa setelah Oke. malamnya? Padahal dia live di komal lain dengan pakai akun lain. Coba. Kenapa dia padahal dia live di koma lain loh. Izin bisa aku Apalagi sambungkan alasannya, dengan Bang CP, biar Bang CP yang ngomong bisa. Izin Bunda blokir bisa Bang CP yang ngomong langsung. Saya minta persetujuan teman-teman, apakah CP dinaikin? Bukan dinain, aku ini aja langsung kusambungkan aja dengan beliau. Ya, kalau Jadi- sesama oten apa nggak dibilang memang kalian tukang ngeles, tapi silakan aja. Nah, bukan begitu. Aku tetap minta izin sama Mbak Sekarang Bunda. gini Kalau Bunda, nggak izin ya nggak usah dia aja sudah sambungkan. memfitnah loh. Dia sudah memfitnah saudara Simannya Tante Derni. Tunggu Dia dulu. sudah memfitnah. Dia mengatakan Siapa yang Tante Derni memfitnah? kok kalikong sama kami. Tante Derni mengharap diberikan imbalan 20K. Dia sudah memfitnah loh. Oke, gini aja Bunda. Gini aja Bunda. Menurutku gini, nggak usah kita bahas lagi itu karena Bang Gurunda Zuma itu udah bilang, dia udah konfirmasi dia nggak mau. Udah, bukan kita yang ngatur Gurunda, dia yang ngambil Ya. keputusannya sendiri. Bang Kita Juma siapa ngambil ini keputusan. ngatur-ngatur dia? Oke, izin saudaraku, kasihkan dulu ngomong untuk Bang CP, sambungkan untuk Bang CP ya, biar jangan jadi fitnah ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi jangan pernah mengaku menang kalau tidak pernah hasil diskusinya ada gitu. Islam goblok. Oke. Kita kok babi. Diskusi mengaku menang. Hari ini Udah, aku datang Bunda. jam 9. Kalau udah datang, aku Udah. mengaku menang. Sejak kapan ada kemenangan? tanpa ada Udah diskusi? nggak jelas dia orang Nggak dia. banyak kali kesini Ada itu. Alasan kemenangan kau aja sebelum itu. pertandingan. Dia Berani masih dikatakan di pinggir jalan.
Udah sih oke sama tentang Turunin. Tunggu dulu bentar. binatang kayak itu kok didengarin. Malah kok Tunggu, ini biar aku ngomong dulu. turunin, nggak ada gunanya itu. Iya. Turunin Bentar, aja. dikit. Iya, tunggu. Makanya kalian ngomongnya satu-satu nih. Saya udah tujuin Ya gini aku kasih tahu ya. Ini untuk kawan-kawan Karisteng yang tidak terbiasa dalam sebuah perlombaan atau pertandingan. Gua sebagai event organizer ngurusin yang kayak gini-gini zaman kerja ya. Di sini gua kasih tahu ada kekalahan sebelum pertandingan itu namanya kalah WO, kalah walk out ya. Terima kenyataannya. Terima itu kenyataannya, Bre. Ya. Udah gitu aja. Aku mau asar dulu. Tadi dia bilang jangan mengatakan kalah sebelum pertandingan. Saya udah nujuin video ya. Saya nujuin video di mana ya. Saya udah nujuin video ya. Video yang saya tunjuin di mana Christian Priest sudah pernah kalah ya. Pernah kalah sama Bang Juma dan dia kabur. Izin Bunda, bentar Bunda. Gini loh Bunda, ya. Mendengarkan suara si cepot itu bisa saja dia berkelit berbohong. Iya. Tapi apa yang disampaikan oleh Tante Darni ini sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. C tidak datang. Bahkan room sahabat Bang Zuma admin difitnah oleh si CP. Kan CP tidak dinaikkan, tidak diterima, padahal CP tidak sekalipun minta permintaan, itu sama. Terus yang kedua, si cepot ini sudah ngeles, sudah punya nyali, memfitnah Tante Derni pula, dibilang kong kali kong dengan sahabat muslim. Timbang ajar orang yang seperti ini, nggak bisa dibiarkan. Sebentar lagi Bang Guma kesini nih. Sebentar lagi nih ya. Nih kalian dengar noten-noten ya. Dengar sebelum kami bilang kami tidak akan mengatur Bang Juma. Bang Juma yang mengambil keputusan. Jadi Bang Juma sudah menolak tadi malam ya. Bang Juma sudah menolak diskusi sama Cupu. Salah. CP ya, CP. Cepot. Oke. Cepot ya. Dia tadi malam ngemis-ngemis minta naik, kasihan sekali. Kalau mau klarifikasi kenapa udah jam 1, di jamnya Bang Juma jam 2 loh, ya. Dan kalau misalnya, kalau memang niat dia baik, dia tidak akan memfitnah kami dan memfitnah Tante Derni, di mana yang dikatakan bahwa kami kok kalikong sama Tante Derni, dan Tante Derni akan mendapatkan 20k, ya. 20k. Lagian siapa yang mau ngasih Tante Derni 20k? Enak kali kau Tante. Nah, itulah ceritanya ya. Karena si Cepot ini gini Bunda, si Cepot ini dari awal aja dia itu udah buat drama. Nah, dari awal ya, waktu kita tungguin di roomnya di roomnya Bang Zuma itu udah buat drama. Dia bilang dia ada minta naik, padahal enggak, kayak diceritakan Bang Ayubi tadi. Dari awal memang udah buat drama. Ini mau buat drama baru lagi dia. Udah tahu akalnya itu. Binatang kok dipercaya. Enggak, gini aja. Blokir, Hesti, aku bingung nengok dunia persilatan ini. Aku nggak bisa politik, woi. Pusing palaku. Bu Darni pun kenapa harus dia mau diatur sama manusia? Siapa rupanya dia? Iya, kenapa? Nabi rupanya dia, Rasul rupanya bukan, dia. Rasul bukan. Kan gini loh, kan mereka teman-temanku Kristen. Tunggu dulu. Kan aku berhadapan sebentar. Tunggu. Kan aku berhadapan sama Bang Zuma kan selalu sopan-sopan. Nah, nanti kan kalian bertanya kan aku tetap tenang kan gitu. Jadi pala Bang Sipi nggak suka Alkitabnya, dia berabrik gitu. Kamu Kristen atau enggak, sampai mereka mengatakan aku itu nggak Kristen. Biar tahu kalian. Dibilangnya aku nggak Kristen, nyamar-nyamar gitu loh. Udah jangan nego kemal Muslim sama teman-temanmu aja Bunda. Sana teman-temanmu sana. Bunda Rahma jangan bikin pala. Aku udah pusing, jangan Bunda Rahma bikin pala. Diam aja Bunda. Turunkanlah Bunda Rahma ini bikin apa? Marah. Aku udah pusing ini. Siapa yang mau dikorbankan? Jangan gitu lah. Tante, wak makan salah. Pala awak. Iya. Baluak. Wak makan salah. Baluak. Oh lo, pas main. CP malam ini. Apa lagi kok Petra? Udah dibilang Bang Zuma enggak. Kau pergi ke tempat si CP bilang enggak. Terus kau suka dia aja. Pokoknya Cabut kau. cabut kau Petra. Hesti. Cabut kau, cabutkan nyawa kau. Dah. Cabut kau. Hes. Dah.
Hesti. Kalau ini kan udah aku sampaikan, baru seminggu ke depan aku joget-joget aja lah di TikTok, nggak mau lagi aku naik kemana-mana pun. Bagus. Nyanyi dulu aku merdangdut aku nanti lihatlah. Tante dengerin, Tante Apa gini itu? aja. Oh, Tante kalau apa masuk roomku aja nggak apa-apa. Siapa yang berani? Nggak mau aku. Enggak, hari ini aku nanti apa dulu lah, menenangkan diri dulu. Joget-joget dulu aku di TikTok. Tante kalau mau menenangkan karaoke diri, aku. mandi air panas di Brastagi di Pariban. Nggak suka aku jalan-jalan. Aku mau di rumah aja. Salah juga sama Enggak. Jadi seminggu ke depan amanlah dulu. Baru habis aku belajar aja di bawah, dengar aja udah. Bunda begini, Bunda begini. Bentar. kawan lama itu. Izin ngomong. Izin. Hasian, mute dulu Hasian. Izin ngomong. Jangan noise, oke. Begini loh, sumber masalah ini Bu Darni ya. Bu Darni karena ditegur sama seimannya, dia korbankan Gurunda. Dia bilang kau harus menantang dulu Gurunda. Kalau dia kalah baru aku tidak masuk. Nah ini sebenarnya Bu Darni egois. Jadi ini masalah udah ya. Jangan dulu masuk 1 minggu 2 minggu. Bukan, aku bukan egois. Kan aku mau menantang si Bang Sipi. Kan berani dia. Tunggu dulu. Berani dia melarang aku sementara aku sedikit pun nggak takut sama Bang Juma naik ke komal kalian. Kan gitu kan? Aku menantang Bang Sipi loh. Aku menantang Bang Sipi. Kalau memang betulnya kau larang aku ke sana, coba kau kalahkan Bang Juma gitu loh. Oke, Bunda. Oke, terus gitu. Ya diterima kan? Anda tanpa persetujuan Gurunda, Anda mau mengadu Gurunda sama Sipi untuk mengadu diam dulu sebentar Bunda. Anda mau mengadu tanpa seizin Gurunda kan nggak tahu kalau Anda mau kasih tantangan. Akhirnya Bu Darni sampaikanlah di Komal sahabat Bang Zuma. Di situ baru disampaikan. Ditunggu dia nggak datang, ya kan? Itu namanya pengecut. Terus ini hari Anda mau apa ya, menyampaikan lagi supaya Gurunda mau. Lah Anda ini menyudutkan kami pihak Muslim. Nggak boleh begitu. Intinya sekarang Anda jangan dulu masuk ya, mengamankan dulu. Yang dulu masuk seminggu 2 minggu ya, pergi dulu. Nggak boleh begitu. Kalau kita juga punya rasa, kita emosi juga gimana? Ya terserah kalian. Yang jelas aku nggak ada negatif. Aku hanya menantang Bang Sipi. Udah ngerti kan? Kesalahan Anda tanpa aku nengok Bunda Rama pala ini. Aku sekarang ini udah dipitnah. Aku sekarang ini udah digoreng. Bunda Rama Tante Derni, aku ini dengerin. Sama-sama temanmu itu, sama-sama teman openmu itu. Ya itu makanya Bunda, kita kan semua selama ini kan baik. Kalian juga orang Islam. Mana pula ku korbankan kalian, lucu Bunda Rama ini. Kalau di hadapanku kau udah kusampaikan kau. Udah turun aja aku, turun aku, pala aku nengok kau, Bunda Rama. Turunkan aku. Enggak, biar aku ini ngomong, Bu Tante Derni dengerin Tante aku dulu, enggak. Bunda Rama di mute dulu, Bunda Rama. Bunda Rama. Nih gini. Aku ini ya Tante, dengerin. Jadi nih, maksud dari Tante Derni, ini saya kasih tahu. Tante Derni tidak mengorbankan siapa-siapa. Tidak ada ya. Dan Bang Juma juga menyetujui loh di awalnya gini. Tante Derni kan sering masuk ke room muslim nih. Nah, dia difitnah nih. Kau kenapa kau bukan Kristen kau? Masa Bibel kau diacak-acak kau diam? Padahal Tante Derni tidak diam. Hanya saja yang disampaikan oleh Gurunda itu benar. Hanya saja yang disampaikan teman-teman muslim itu benar. Tante Derni tidak bisa menjawab selain asumsi liar. Sudah, dengarkan, tunggu dulu Bunda Rama tunggu. Udah. Nah, jadi gara-gara gini dia ditantang nih sama si CP. Yaudah, kau jangan lagi naik ke room muslim. Karena aku tidak yakin kau Kristen. Masa kau diakan kitab kau di obak abrik. Nah, datanglah si Tante Derni mengatakan gini. Oke, aku tidak akan masuk ke room muslim. Lawan dulu si Juma. Karena betul. Yang dikatakan si Juma, dengerin dulu. Dengerin Bunda Rama, diam dulu. Udah. Selesai. Karena aku kalau ngomong
Bunda Rahma. Iya. Karena apa yang dikatakan si Juma itu memang tidak bisa dibantah. Semuanya benar. Nah, mau diobrak-abrik kayak manapun tetap dia benar. Kalau kau betul, kalau memang kau gak terima ini bibirmu diobrak-abrik, ya udah lawan Juma. Ya itulah maksud Tante Derni. Iya, Tapi betul. tidak ada maksud Tante Derni, tidak ada maksud mengorbankan siapapun. Enggak ada. Hanya saja dengerin ya, hanya saja Tante Derni menyuruh si CP kalau memang apa yang dikatakan Bang Juma itu salah, lawan Juma dia. salah, Gitu. udah kau lawan aja. Kalau kau memang meragukan kekristenanku, kalau kau meragukan kekristen, ya udah kau aja coba lawan. Kau lawan. Gitu. Kalau memang, dengerin dulu Bunda Rama. Kalau kau meragukan Kristen, kau lawan. Aku mau lihat juga seperti apa kau lawan si Juma. Sampai berani dia melarang aku. Pasti kau sama dengan aku, yaitu tidak bisa membantah karena apa yang dikatakan Juma itu benar. Nah, oke. Datanglah si Derni, benar Bunda Rama. Datanglah si Derni menyampaikan ke Bang Juma. Bang Juma, nih si Bang Juma, si CP disampaikanlah seperti aku bilangkan tadi. Lalu apa kata Bang Juma? Ya sudah, Bang Juma nih, ya sudah, mana dia? Iya. Ayo, mana dia? Kita lawan, kita diskusi. Iya. Ternyata Bang Juma sudah menunggu, janji jam 9, setengah 10 dia, jam 9 gak datang, setengah 10 gak datang, jam 10 dasar baluap lah ya kan, gak datang lah dia. Dia datang. Nah kan, nih Bang Juma kan menyetujui. Ya udah sini, mana dia? Kita diskusi. Jadi tidak ada yang dikorbankan di sini. Enggak ada. Iya. Bentar dulu, Bunda Rama, bentar dulu. Jadi begini. Nah, sudahlah ini terjadilah diskusi ini. Akhirnya Tante Derni ngomonglah ke si CP dan banyak teman-teman Muslim menyaksikan tadi malam bagaimana Bunda Derni sama si CP saling berargumen. Wah, kau yang gak datang segala macam kan. Nah, dan di situ juga Tante Derni tadi malam membela juga Bang Juma. Kau yang gak datang, berarti betul lah si Juma itu. Kau yang ini, kau yang ini, begitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang dikorbankan di sini. Bunda. Bentar dulu Bunda Rama, bentar dulu. Nah, kedatangan Tante Derni hari ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh CP itu diskusi kembali. Kalau sampai Bang Juma tidak datang, maka Bang Juma kalah. Nah, tadi malam si CP sudah naik, tidak dinaikkan oleh Bang Juma, tidak mengizinkan dia naik. Sudah dijelaskan. Dan Bang Juma dari omongan tadi malam dia tidak akan mau berdiskusi lagi sama CP. Sudah. Dan keputusan di tangan Bang Juma, bukan sama kami. Oke, Bunda Rama silakan. Oke, diam dulu yang lain ya. Nah, gini, Bu Darni, ini jangan diam dulu Bu Darni ya. Aku nggak ada masalah dengan Anda ya. Saya hanya membela saudara Muslim saya. Gini, Anda kan ditegur ya sama sesama iman Anda. Jangan sering masuk. Mereka mengobrak-abrik Bible. Dan Anda, pokoknya Anda dicurigai lah. Nah, Anda memberontak, nggak setuju kalau Anda dibatasi. Kemudian Anda menyebutlah nama Gurunda. Kalau kamu melarang saya untuk masuk ke sana, coba kau kalahkan dulu Gurunda. Nah, tanpa persetujuan Gurunda ini ya, Anda belum konfirmasi ke Gurunda. Anda menyebutkan nama Gurunda untuk mengadukan dengan si CP. Anda belum konfirmasi loh. Ini Gurunda bukan Bunda ini Hesti. Kamu diam dulu Darni. Kamu diam. Nah, kemudian terjadilah Anda masuk di Komal. Kemudian si CP mengiyakan kan. Kemudian Anda masuk di Komal sahabat Bang Juma. Terjadilah ditunggu. Anda kan ada juga di situ. Saya juga nyimak. Anda ditunggu si CP itu. Naiklah macam-macam Gurunda menunggu. Kan ini kan bukan kita anak-anak menunggu ini. Bukan kita ini orang sembarang menunggu ini Gurunda, bukan orang sembarang menunggu kalian. Ternyata nggak datang. Jadi dinyatakanlah kalah TKO. Harusnya ini kalian malu, terutama dia malu. Udahlah, kita kalah. Tapi semalam dia masuk tengah malam ya. Aku pun ada di tempatnya Bunda blokir. Dia minta naik, udah jam berapa? Jam 2 kali ya. Nggak mau dia diterima sama Gurunda, malah dia diejek-ejek. Sudah sana kamu cebok 1 sendok air aja. Udah setengah mati, macam-macam lah. Hari ini Anda kembali lagi datang. Maksud Anda apa? Udah dikasih tahu tadi sama teman-teman lain-lain. Udah. Gurunda nggak mau lagi. Datang lagi tadi ibu itu. Kasih kontak dengan si CP. Apa kata-kata si CP? Kalian ini Muslim ini goblok. Apa itu enak didengar?
Andai aku di depannya saya tempeleng mulutnya itu si CP itu. Kenapa? Dikasih suara sampai kita dengar dia bilang kita di sini goblok. Anda yang bermasalah dengan sesama Kristen melibatkan kami orang Islam, apalagi Gurunda. Udah, jangan bilang dilibatkan. Aku nggak terima. Aku bilang kalian dilibatkan ya. Nggak ada. Sama-sama setuju semua, Bunda Rahma. Udah bilang dari tadi. Nggak usah dibahas lagi ini. Keputusan ada di tangan Gurunda Zuma. Beliau sudah mengatakan tidak, jadi nggak usah dibahas-bahas lagi. Masalah mau dibilang si CP dia menang di roomnya, suka dia, terserah dia. Bukan kita yang ngatur Gurunda. Yang penting aku udah nggak mau lagi aku ikut campur. Nggak usah dibahas hari ini. Nggak ada urusan itu. gitu. Aku capek aku. Oke, udah tenang dulu, minum dulu semuanya. Aku sapa dulu. Yohanes, selamat sore. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Ya, waalaikumsalam. Saya mau kasih saran ke Bu Darni sedikit saja sih, sedikit tapi tidak banyak. Bu Darni, saya cuma kasih saran sama Bu Darni. Kan kemarin Bu Darni sampai bilang ke Bang Zuma, Bang, itu si CP nantang. Lalu Bang Zuma jawab, oke, besok jam 9. Sekarang si CP nantang lagi. Kalau cuma main tantangan, misalkan nantang nanti malam jam 9, Bang Zuma nantang nggak datang. Besoknya Bang, udah, nggak ada lagi nantang lagi sebentar malam. Sebentar kita konfirmasi langsung Gurunda yang ngomong ya. Udah kita tutup. Bukan ini, Bunda Rahma. Udah, jangan dibahas lagi itu, jangan dibahas lagi. Hesti, aku sebenarnya kutolaknya kata CCP tadi. Udah kutolak, nggak mau aku. Tapi teman-teman itu semua, ya buatlah. Kalau dari sana kau berani, aku yang nyampaikan nggak berani gitu-gitu loh. Makanya mati aja orang itu udah. Terus ke orang itu. Bentar lagi saya turun Basti, bentar sama Bu Darni. Yang sayangnya cantik. Udah Pak, udah. Tolong udah, biar Gurunda yang sampaikan sebentar. Udah tutup ya, tutup. Masa kita mau semuanya sama jadi Muslim udah semuanya udah tutup. Tanteku ya udah semuanya ditutup. Dah, tanteku yang Tante Derni yang baik hati dan tidak sombong. Gini sih, hidup itu simpel tanteku sayang. Udah, kalau tante dituduh, difitnah ya sudah, jangan lagi ini. Udah, ya setidaknya tante harus membatasi diri tante sama orang-orang yang memfitnah tante, yang tidak menyukai tante batasi. Nah, jangan lagi masuk dan gabung ke sana. Ya udah, di mana tante merasa nyaman, di mana tante dihargai, disitulah tante berada. Ngapain kita masuk ke tempat orang yang tidak menghargai kita? Ngapain masuk ke tempat orang yang memfitnah kita? Nah, di mana tante dihargai? Di rumah orang Muslim, silahkan masuk. Kami hanya mengajak tante berdiskusi, gak lebih dan gak kurang. Nah itu, ya kan? Dan kami tidak pernah bilang, wah kau udah dari bla bla bla. Enggak, kami sambut tante dengan baik. Karena biar bagaimanapun tante saudara kami juga, saudara sebangsa dan setanah air. Nah, walaupun harapan kami besar yaitu berharap tante menerima kebenaran, tapi kami tidak pernah memaksakan. Nah itu, selebihnya gitu sih tante. Ya keputusan di tangan tante. Sekali lagi saya katakan, tante pergilah kemana tante dihargai, dihormatin. Jangan masuk ke tempat yang tidak pernah menghargai tante. Tuh, silakan Tante Derni. Oke lah, aku udah sampaikan apa yang dikatakan dari sana. Sekarang aku nggak mau tahu lagi. Aku mau nanti malam TikTok mau berjoget. Nggak mau tahu aku lagi. Di sini kita TikTok. Enggak. Aku mau di roomku lah, di ruanganku aku TikTok. Aku mau joget-joget. Udah. Jogetnya apa? Aserehe, aha, rehe, ya, rehe. Semua lah. Pokoknya membuat goyang semua seluruh tubuhku. Atau belenggang patah-patah ganti goyang apa? Hajar. Ya, daripada stres. Nanti tua aku. Anak Medan, iya. anak Medan doa kawan. Ajar terus sampai pagi. Udahlah, udah turun aku Hesti, dadah. Udah di sini aja dulu santai-santai, tenangkan pikiran, minum dulu, tenangkan pikiran. Nanti datang lagi suara-suara apa? Nanti aku naik lagi darah tinggiku. Capek. Ngapain? Di Patumba itu timun murah loh, 3.000 sekilo, beli itu banyak. Di Pancur Batu pun murahnya timun. Ya itu pun tahu, pergi ke Pancur Batu itu. Jadi ngapain pula takut darah tinggi? Aku malah kekurangan darah. Jadi gini Tante ada pertanyaannya buat tanteku sayang. Apa itu? Tante, setelah Tante berdiskusi dengan kami dan mendengar
mendengar obrolan, diskusi dan penyampaian yang disampaikan oleh Bang Juma, apa yang Tante rasakan? Aku tidak ada merasakan apa-apa dengan iman kalian. Aku hanya menjawab seluruh pertanyaan yang ditanya oleh teman-teman Muslim. Ku jawab sesuai dengan data. Itunya yang aku mau. Aku nggak mau mengganggu-ganggu kitab kalian. Aku hanya menjawab pertanyaan kalian. Gini, Tante, gini. Yang penyampaian oleh teman-temanku Muslim, saudara-saudaraku Muslim, yang penyampaiannya yang kami sampaikan kepada Tante dan apa yang disampaikan oleh Bang Juma, ada nggak rasa ya bener gak sih, bener lah yang katakan Bang Juma itu, bener loh yang dikatakan si Blokir, bener loh yang dikatakan si Kores, bener kata semua lah saudara-saudara si Mati, bener juga yang dikatakan orang-orang itu. Ada nggak seperti itu pemikiran? Maaf ya Esti, maaf ya, nggak mungkin ku benarkan apa yang kalian bilang karena kan kita sudah berlawanan. Kita kan jumpa itu mau berdebat. Kalian bicarakan iman kalian, aku pun ku bicarakan imanku. Nggak mungkin ku benarkan apa yang kalian bilang. Aku hanya membenarkan apa yang aku bilang, gitu loh. Tapi aku nggak membenci kalian. Aku tetap bersahabat dengan kalian. Masalah penghukuman datangnya dari hakim yang adil, kan gitu. Kita sekarang naik di sini kan diskusi. Mana ilmu kita yang paling gentleman? Itu sekarang. Aku mau berdiskusi itu kayak orang-orang yang profesional itu loh, kayak ya siapa yang orang yang hebat-hebat itu. Mereka nggak pernah ada hujat-menghujat, tetap mereka santun. Sana bertanya, sini menjawab, sana bertanya, sini menjawab. Udah sampai jamnya sudah selesai. Udah penonton yang mau menilai bagaimana, kan gitu. Itu namanya diskusi sehat. Itu yang aku mau. Aku nggak mau kalian ngeceknya hujat sana sini. Udah datang lagi aku hujat sana sini. Akhirnya kalian mute aku. Contoh. Pasti kalian mute aku kan. Nggak jadi kita berdiskusi. Begitu aku naik, kangkung gejer, aku bilang pasti kau mute aku langsung. Jadi kita harus punya keramahan. Jangan dijawabi yang tidak perlu kita jawab. Jawablah sesuai dengan pertanyaan. Makanya kan aku sama Bang Juma atau sama kalian siapapun lancar terus, lama terus dia berbicara, iya kan? Nah, jadi itu makanya aku suka berada di tempat kalian. Berarti Tante belum 24. Berarti Tante belum membuang dogma ya? Enggak dong. Kan aku memang kan udah di gereja kami, aku ini sebagai ibaratnya sebagai contoh. Masa aku gugur gara-gara itu, mau kemana aku bawa teman-temanku itu semua? Kalau aku gugur, mereka pasti ikut gugur lah. Mengherankan seorang dari Simatupang jatuh. Nah itu. Ya udah sekarang gini, sekarang kembali ke Bu Darni, masih mau main ke room Muslim terserah, nggak datang juga nggak ada masalah. Daripada jadi ribut. Masa si CP yang kita turutin siapa rupanya dia? Hebat kali rupanya dia. Harus kita turutin muncungnya dia. Ada typing di bawah, katanya gini, host biadab kau katanya. Iya. Aku dikatakan biadab, host biadab kau. Aku biadab kenapa? Emang kau kebuntengi? Iya, gitu aja ya. Nanti ya kosong aja lah dulu beberapa minggu ke depan, mendinginkan suasana gitu. Iya, udah. Ya, Bu Darni, mau ngapain sekarang? Cepet. Nggak ada. Ngapain? Aku mau nyanyi soalnya. Nggak ada si Kores kalau bosan nengok ibumu ini turunkan. Enggak dong. Kami nggak bosan sih sama Tante, cuman kami berharap kita nggak bosan. Menerima kita cuma lapar belum makan taritung ini. Janganlah, aku nggak mau bahas hari ini ya. Aku mau tenang dulu ke depan. Oke, dadah semuanya. Maaf ya. Kalau gara-gara aku ribut, maaf ya kalau ada aku yang salah ya. Maaf semua teman-teman. Sama-sama udah diulangi. Ih, kayak bersalah aja aku. Jangan diulangi. Aku ngetes. Oke lah ya. Iya, oke lah ya. Sama-sama ya Bu Darni. Maaf dadah semua. Yang ini yang salah. Ya, halo Bunda Rahma. Dadah Bunda Rama. Biarpun Bunda Rama benci aku, tetap dadah. Gak ada kebencian di Bunda Rama itu, Bu Darni. Maaf ya kalau ada salah-salah. Kita saling memaafkan. Bye. Iya Bunda. Bye-bye Bunda semua. Turun aku ya.
Mana aku? Ya, ya. Aku nggak Ya. tahu. Jangan nangis. Enggak. Jangan nangis. Budani. Oke, CP-nya kalah. ada Oten di bawah Hasian. Apa yang mau Mana? kamu sampaikan, Uni Hasian? Lendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik. Uni siapa? Oh, ada Uni ya di bawah. Unik Lendra. Uni di mute itu, Siapa Uni. lagi? Uni, buka mute-nya. Jadi Jangan malu. ganggu Uni lagi masak. Uni lagi masak diganggu. Masak terus Uni. Halo. Oh, hilang. Ya. Assalamualaikum Uni. Balwa kok kurang ajar kok. Kok tadi mau ngomong sama Bu Darni juga itu. Parah ini UTS nggak dikasih waktu. Mbak, orang Uni tadi pas naik suara itu bising, jadi aku mute. Omelin Uni, omelin. Gak ada yang ngomelin dia Uni. Gak ada yang Siksa berani Uni. ngomelin dia. Parah ini UTS nih. Uni apa yang mau disampaikan Uni apa? Ya iya, aku tadi sebenarnya mau komen sedikit aja, nggak banyak-banyak. Aku cuma mau komen. Tante Seharusnya Derni naik lagi Tante. Uni mau ngomong Tante, naik lagi Tante. Masih ada nggak dia di bawah? Tante naik lagi. udah. Uni mau ngomong. Udah selesai. Udah dibawa aja biar Bunda Uni ngomong. Silakan Uni. Iya, tadinya kan harusnya dia yang bilang ke temennya, ya udah kau yang pecundang nggak jadi datang. Terus ngapain lagi Bang Zuma ditantang-tantang, ya kan? Ya sudah, itu dong, declare-kan dong kalau teman seimannya itu yang pecundang. Setuju nih. Iya, Mantap. jangan bawa-bawa tantangan baru lagi. Udah tahu teman seimannya yang menyalahi aturan. Ya memang Oten pecundang semua Uni. Mana ada yang nggak pecundang? Ya itu dia. Aku tadi tuh mau ngomong itu aja, nggak mau ngomong banyak-banyak. Seharusnya dia yang melakukan condemnation that her friend is the loser. Ya. Jadi jangan bawa-bawa tantangan baru lagi, ya kan? Betul Uni, betul. Ya udah, itu aja tadi sih sebenarnya. Dan Yeah. udah itu juga Uni, udah dikatakan juga sama Bang Juma tadi malam. Bang Juma nggak ini, dia kan mau bersihkan namanya. Makanya Bang Juma nggak kasih dia naik tadi malam. Itu makanya Bang Gurunda udah ngambil keputusan enggak. Kok kenapa kita yang ribut-ribut harus datang gini begini bahas ini bahas itu, yang ada kita di sini yang ribut jadinya. Ya iya, makanya aku tadi mau ngomong itu sedikit itu aja. Harusnya dia yang bilang, oh ayo, kita bawa lagi kita tantangan. Oke, hati itu ada Hasian. Hasian, apa yang mau kamu sampaikan? Iya, Kak mau bilang, kakak pujuk aja Bang Juma bermain diskusi sama CP. Siapa tahu dari diskusi itu kan banyak orang. Bang Juma udah pernah kalah. Bang Juma udah pernah kalah. CP udah pernah kalah dari Bang Juma. CP kabur dari Bang Juma, udah pernah ya. Ini aku tujuin ya. CP pernah kabur dari Bang Juma. CP pernah kalah dari Bang Juma. Nggak usah kau ini kirain kau mau nyampaikan apa berdua. Ya, CP sudah pernah kabur, bahkan CP ngompol ya, turun ke berdua. Udah, Bang Juma pula. Berapa kali dibilang CP sudah pernah kalah. Oh. Makanya tantang Kores aja, Kores ditantang coba. Kores tuh. Masa enggak? Aku nantang tuh, ditantang. Kita dialog gitu kan. Nanti aku perlihatkan kesenian pahatan patung terbaik, gitu. Ayolah. Kores. Oten di bawah sampaikan tuh sama CP. Si CP digeruduk si Yuni. Kau pengecut katanya, nggak datang jam 9 ke tempatnya si Juma katanya. Aku sempat rekam ini. Bagus, mantap. Coba trailer dulu dan coba play. Iya di geruduk bidadari buntung. Dibilang pengecut dia. Aku react nih, bentar. Sejam lagi lah aku upload videonya ya teman-teman. Aduh kacau si CP. Kok tumben Yuni ini waras dia.
Loh iya, dia bilang si CP pengecut katanya. Aduh, lawak memang bidadari buntung itu. Ayo tap layar guys, tap layar. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi. Bunda, naikkan Bang Arif, Bang Arif, aku ada mau minta aplikasi itu sama dia. Jadi eman aja lah kalian. Dia belum nge-fallback, gimana mau di DM? Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo, dan itu yang mau nantang CP kalau mau sama Kores. Oh, cuman lewat doang Bang Arif. Kores. Ya. Ya. Nama kau aja pun pakai akun kayak gitu kayak mana udah di rumah Bunda Rama tadi itu si Mam itu. Penghujat itu. Iya, penghujat. Ya naikin aja lah, ada aku gini, gua makan. Oh, ada Bang Kores. Kores. Yes. Itu di bawah ada yang nanya nama channel YouTube-nya Al-Ayubi apa namanya? Katanya gitu. Selamat sore. Salam pas. Sore juga. Ya, ini Al-Ayubi channel nama ininya, nama akunnya Akhi Al-Ayubi. Yuk di follow, subscribe Ikhwan. Ya, gimana Mama Lol? Iya, sebelumnya saya harap kalian jangan tersinggung. Memang itu nama saya. Iya nggak apa-apa. Gue juga di daerah gue juga kalau mules bilangnya Yesus kok. Aduh, gue bukan dulu ya. Iya Yesus banget perut. Sama itu. Oh gitu ya. Iya. Oh iya siap. Oh jadi perut Anda Yesus namanya? Iya kalau misalnya kita mules kita ngomongnya Yesus. Siap. Gitu, oh bukan perut. Yesus ya. Aduh Yesus banget nih perut nih. Gitu bre. Jangan sakit hati. Sama-sama kita. Oke, saya bertanya lintas. Saya menjawab. Oke. Mau buang Yesus gitu ya Bang Kores. Jangan samakan Isa dengan Yesus. Saya mau bertanya. Oh yang nggak beda. Nabi Isa pernah maling keledai nggak? Pernah nggak maling keledai Nabi Isa? Pernah nggak? Nggak pernah. Iya. Cakep. Gitu beda bre. Jadi sama-sama. Saya kesini bukan menghujat. Oke. Sama gue juga. Oke, saya suka. Oke, boleh saya bertanya. Kan kita ada perjanjian jangan saling sakit hati. Iya, saya boleh bertanya boleh. Ya, gue mau menjawab bisa? Boleh, bisa. Nah, makasih. Oke, Bang, menurut Abang Isa itu nabi atau dia sekedar manusia biasa? Nabi dia. Oke. Tapi dia juga manusia betul tidak? Ya namanya nabi pasti manusia ya, bukan gurita. Oke. Jangan dirungkat lagi lah. Jangan dirungkat lagi Bunda. Bagaimana dia yang seorang manusia dapat hidup? Oh ya. Bagaimana dia yang seorang manusia dapat hidup di surga dengan Allah? Di mana? Mana coba tulisan surga bahasa Arab? Nah bisa hidup di Samayim kedua, Samayim langit bukan surga. Jangan berpura-pura bodoh Bang. Sama gue juga. Iya. Coba mau lu bilang Yesus, mau lu bilang Nabi Isa, dua-duanya di langit. Kamu ini nggak tahu bahasa Yunani, jadi dibego-begoin sama. Iya, saya tidak bilang bego-begoin, saya tidak sama-samakan itu. Saya tidak. Siapa? Coba gini loh. Di mana Yesus tuh di sorga itu? Kalian itu ditipu kalian. Bang. Oke. Saya bertanya tentang gitu Isa. Saya jangan keluar topik. Lo gitu kan udah keluar topik tadi udah dijawab. Iya, bagaimana dia seorang manusia dapat hidup di surga, Bang? Bagaimana dia seorang di langit? Di langit. Mana datanya Nabi Isa di surga coba? Keluarin coba. Bagaimana kalau saya dalam nama Yesus keluarkan datanya yang menyatakan Nabi Isa hidup di surga. Bagaimana kalau saya mengeluarkan data kalau dia hidup di hadirat Allah? Wah, gue cium-cium patung Yesus, serius. Gue cium-cium patung Yesus. Serius, betul. Serius, gue cium-cium. Di Al-Quran kamu. Dari kaki sampai mulut gue cium tuh. Ya udah tunjukin datanya, tunjukin. Boleh host tunjukin surat Al-Imran 158, boleh host. Ya udah baca. Bacain. Kita saksikan. Bacain. Di sini langsung bunuh diri dia.
Alio 158 favorit gua, Bre. Awas ya, nanti dicium betul salibnya Yesus. Iya, gua cium. Anda kan menyangka kalau dia tidak. Alio 158 ya. Alio 128 di gua bawa. Anda kan menyangkal kalau dia tidak. Iya. Sip. Oke, kawanku ya. Kalau lu salah, lu injek salib ya. Mau nih pinjam HP, kau kasih tunjuk. Ini ya, Ali Imran 158. Dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pasti kepada Allah kamu dikumpulkan. Mana surga? Itu surat mana itu, Bang? Itu surat mana? Namanya itu Anissa. Namanya menghujat. Namanya menghujat namanya. Oh iya, Anissa. Surat Anissa. Kenapa? Mama Dul itu apa? Surat Yesus Anissa, dalam bahasa Arab itu. Surat Anissa. Oh iya, saya di sini mau menerangkan saja. Kalau kalian jangan. Tadi lu bilangnya Ali Imran, tadi lu bilang gimana sih? Ya mau menerangkan baca Quran nggak bisa, mau menerangkan Al-Quran. Berarti Yesusnya lahir di Jakarta. Bang, bagaimana kalau saya membuktikan kalau Isa itu dia berada di hadirat Allah, Bang? Coba baca. Dia pindah kata-kata. Udah mau rubah lagi, aduh. Injek salib lu ya. Mana sorga di sini? Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke sorganya. Ke hadiratnya. Allah mau kata mana sorganya? Mana sorganya? Takia Korintus ketahuan. Takia Korintus, selamat datang di kebenaran. Gue bilang juga gak ada tulisan sorga. Mana sorganya? Mana sorganya? Kau bikin malu 800 anak orang nih lo, serius. Yesus kau bikin malu, serius. Roh Kudus lu mampus nih di mana sorganya? Ini namanya menghujat itu nih. Mana sorganya? Mana sorganya? Mana sorganya? Menghujat namanya ya Allah. Kenapa kalian kemana diskusi orang menghujat? Oke. Hadiratnya. Allah kamu di mana? Allah kamu di mana sekarang? Allah kamu mana sorganya? Mana sorganya? Allah kamu di mana sekarang? Berarti Allah kamu tidak di surga. Berarti Allah kamu tidak di surga. Lu mau nipu ya? Mau nipu ya? Nih, enggak jadi lu. Enggak jadi. Namanya itu menghujat, Kores. Namanya menghujat. Kores. Namanya menghujat. Anda menyangka. Ini Mama Jual itu nama Yesus waktu kecil. Di mana sih Bunda Rama ini? Itu sudah keluar. Mana surganya? Kamu jangan takia Korintus kan? Mana surganya? Ayo, Yesusnya bangkitin terus buktikan kalau di sini ada kata surga. Bangkitin Yesus ya. Bangkitin Yesus cepat. Mana surganya? Ayo, gua baca lagi ya di 158 ya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke banyak kedengaran Anda terdengar. Makanya di sini dibilang kayak gini, Bre. Makanya di sini dibilang kayak gini nih ya. Ini nih ya. Nah, di sini ya. Sini dulu. Ya, jadi semua teman-teman 817 kita lihat ini kedunguan ini. Oleh karena Kristus. Bang. Saya sudah menuntut Anda. Saya terima itu. Saya kesini tidak menuntut Anda. Kami bodoh oleh karena Kristus. Saya tidak menuntut Anda untuk mencium patung. Anda sudah jangan serius bikin malu. Mana sini? Sini mana? Lu harus injek salib dong. Udah ketahuan lu takia Korintus. Injek salib dong. Kau sudah buat. Kalau ini gue bacain lagi nih. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kau bikin malu-malu saya serius. Kami bodoh oleh karena ketika saya bertanya di mana Isa berada, kau bilang di langit. Di situ di mana langit? Di situ di mana langit? Gak ada surganya. Di situ di mana langit? Kau bilang di langit. Di mana langit? Di mana langit di situ? Aduh, ini Yesus bangkit lagi cuma bilang. Berarti Allah kamu bukan di surga sekarang. Ini lu ada di dalam kebodohan lu sendiri, Bre. Kristus ada dalam kebodohan lu sendiri. Gimana sakit hati dia terguncang. Yang bilang Allah di surga itu siapa? Serius. Terguncang kelawan bohongnya. Yang bilang Allah di surga siapa? Allah kamu di mana sekarang? Allah kamu di mana sekarang? Oh, Tuhan kami di ars, di atas ars, Tuhan kami. Tuhan itu Isa berada. Kenapa lu nggak sembah sorga lu? Kenapa nggak lu sembah sorga lu? Itu Isa berada. Iya, itu Isa berada. Kenapa lu nggak sembah sorga lu? Sorga lu kan lebih gede daripada Tuhan lu. Iya nggak? Di langit. Yang kau kan lebih gede daripada Tuhan lu. Atau enggak ini dibaca dulu aja deh daripada lu bingung. Mau membahas kami bodoh oleh karena Kristus. Jauh marah dia, emosi dia.
Ketahuan Takia Korintusnya emosi dia loh. Memanglah tolol berani. Inilah Oten nih. Oh, sudah tolol nekat naik lagi. Kalau ada kata surga terbukti Nabi Isa di surga, kamu mau ngapain? Ya gue cium-cium salibnya serius. Tapi apa yang terjadi? Aduh kawan-kawan. Itu tadi tuh simulasi Ikhwan. Kalau misalnya Christian Princess jadi lawan Kores tuh, gue ketawain habis-habisan itu. Oh no, pertama bawa dia Ali Imran 158 ya. Dia bawa Ali salah katanya. Anissa ya 158. Oh oke. Gue mengosongkan diri aja Ikhwan. Gue mengosongkan diri untuk ngikutin cara dia. Kita ke Anissa. Justru dia tertampol sendiri dengan membawakan ayat itu, karena di 157-nya Allah menjelaskan Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib. Betul enggak? Olah iya. Betul banget itu. Itulah kenapa ya kawan-kawan Karisteng itu ya, janganlah pelintir-pelintir Al-Qur'an gitu kan. Nanti kita bikin malu kan kalian yang repot sendiri gitu. Nabi Isa dibilang di sorga, diminta dalilnya megap-megap itu napas kan, ujung-ujungnya emosi. Pakai nama begitu, dikira gue bakal tersinggung pakai nama yang kayak gitu-gitu. Ketahuan nipu langsung Ikhwan. Pokoknya sekarang konsepnya gini, ketahuan Kristen nipu langsung kasih 1 Korintus 4 nomor 10. Ketahuan nipu langsung kasih 1 Korintus 4 nomor 10. Gitu emosi kan jadinya dia. Main bodoh-bodohan sama gua. Maaf nama saya begini katanya. Iya, sama di daerah gua juga kalau mules ngomongnya Yesus. Oh gitu ya. Daerah kamu gitu. Iya, di sini kalau mau bilang mau buang Yesus. Nah, gimana tuh kayak gitu tuh? Aduh. Ini kenapa ya kok? Dia udah kabur. Udahlah. Kapan Taritung lawan Kores kuat 2 jam 1 jam? Oh, Pak Jo, jantungan mereka. Kamu sih kejam sekali. Ya elah, ini kan bahasa Al-Quran gitu loh. Dijawab terima. Tadi tuh dia di rumahnya Bunda Rama tadi, udah sama aku sekali. Maka naik lagi sini deh. Ya seharusnya kan dimain-mainkan dulu gimana gitu. Nih dia kabur. Dia kabur. Sakit ya. Oke. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ayo. Jangan takut sama si Kores. Kores gak makan orang. Dia makan nasi. Makan tritung dia. Makan jengkol pun dia. Yuk Ten. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ya Ten. Ayo. Ten, ayo main, otenan, asik. Ten, ayo main, otenan, oh yeah. Daripada oten beneran, pikiran pusing tidak keluar, belum diskusi, kok oten kejam duluan. Ten, ayo main, otenan, oh yeah. Ten, ayo main, otenan. Daripada oten beneran, pikiran pusing tidak karuan, belum diskusi, kok oten kabur duluan. Oh yeah. Terocing. Daripada otenan, lebih baik kita diskusi, baca Bibelmu Ten, biar kamu pinter dikit. Daripada otenan, lebih baik kita diskusi, baca Bibelmu Ten, biar kamu pinter dikit. Asik.
Mana dia? Ten, ayo main Tuhan-Tuhanan. Oh ye, Ten, ayo main Tuhan-Tuhanan. Aye, daripada Tuhan manusia, lebih baik Tuhannya Allah. Ini deh, kita tanya dulu. Kita naikkan dulu. Heboh saudaraku. Oke, selamat sore Hendreski Zulkarnain. Agama apa? Assalamualaikum. Muslim. Apa yang mau disampaikan? Oh, tadi masuk ke akunnya ini Juma ya? Bunda ini ya? bukan akun Juma, ini akun blokir permanen. Ah, Bunda yang masuk. Aku masuk kemana? Ke Juma tadi? Mana ada? Bang Juma belum masuk dari tadi. Oh gitu, kirain Bunda tadi yang masuk loh. Lah, kapan aku masuk? Emang kapan Bang Juma buka komal? Tadi jam 4 Bunda, orang tadi saya lihat Bunda di sana kok. Sama siapa? Sama Bang Juma? Oh my God! Di mana dia Bang Juma? Oh my God! Kirain denger saya diskusi sama mereka gitu loh. Halo, sejak kapan aku diskusi sama Bang Juma? Saya yang diskusi gitu loh, Bundanya yang masuk ke sana gitu. Kan tadi Bunda pakai kerudung hitam sama baju putih ya? Mana ada, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku belum ada masuk ke kemana-mana loh Mbak. Aku tadi tadi jam 4, perasaan aku tadi buka komal dari jam 1. Salah orang Mbak, salah orang. Oh gitu ya, oh iya. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Perasaan aku dari tadi buka komal. Astagfirullahaladzim. Adakah yang menyamar sebagai aku? Ada mungkin kembarannya. Oke. Kita ini siapa nih? Iya, salah orang, salah baju lagi. Supir becak, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum. Ya. Agama Islam. Agama Islam ya, waalaikumsalam. Ya. Ini mau kasih saran sedikit lah sama para debater ini, Bunda. Apa tuh? Kalau mau debat Kristen sama Islam, tolonglah kasih pencerahan yang jelas untuk para Kristen ini. Kalau gitu. Ya udah gini Bang Supir coba ya saya cari Oten 1 ya. Abang aja diskusi ya, pengen lihat saya ya. Tunggu ya. Saya bukan mau diskusi Bunda. Terus kalau soal ini kan di komentaran banyak yang sudah maki-maki Bang Zuma, Bunda Zuma, banyak yang maki CP. Saran saya kalau mau debat itu si CP suruh debat tatap muka sama itu Bang Zuma. Udah saya turunkan ya. Tidak yang bawa CP dah. Ya. Saya kira Anda penting sekali menyampaikan dah. Sabar Bunda, sabar. Udah dibilang jangan bahas itu lagi, masih juga udah saya turunkan ya. Oke, yang bising-bising saya turunkan juga ya. Oke, bye-bye. Oke. Ini apa tadi ini bilang? Akun Bunda sama Bang Juma ada yang nyamar. Tadi ada aku juga pikir Bang Juma sama Bunda Esti. Di mana? Perasaan Bang Juma belum ada loh kelihatan dan aku juga itu akun fake itu, mereka itu Oten itu baluap itu, Oten itu. Enggak usah kalian ini. Oten itu. Oke. Di rumah Agatha. Oh, di rumah Agatha. Baluap juga tuh ya. Agatha. Oke, Sanchan, selamat sore, agama apa? Oh, selamat sore. Agama apa? Kristen, Mbak blokir permanen. Oke, Bang Sanchan. Naikkan aku host, tenang lah aku naikkan kau sampai kalau makan aku naikkan. Oke, apa yang mau ada beberapa yang menjanggal yang saya ingin sampaikan. Oh ya, silakan. Boleh ya? Boleh.
Yang pertama tadi itu fitnah memfitnah. Yang perlu diluruskan bahwa itu bukanlah fitnah tentang Bu Darni tadi itu. Bukannya dipertanyakan, itu yang pertama. Dipertanyakan, Gak usah bukan dibahas difitnah. lagi itu Fitnah bang, itu berbeda ya. Gak Kalau usah fitnah itu sesuatu ini bang, yang kita bang, gak usah dibahas lagi itu. Abang kalau mau bertanya tanya aja bang, gak usah bahas itu lagi, gak usah dibahas. Ya, saya hanya perlu luruskan aja, itu bukan difitnah, tapi ini saya bilang bukan difitnah, tapi dipertanyakan, oke? Nah, terus ini apa sebenarnya itu? Ini yang kemarin itu yang menantang, soal menantang itu, saya dengarnya itu nantangnya itu di roomnya CP, bukan di ruang lain, bukan di ruang sebelah, tapi naik di ruang saya itu katanya. Tapi ternyata itu disiapkan di room sebelah. Itu menjadi problem juga. Terus ini siapa ini para ini? Terus ini saya punya pertanyaan untuk teman-teman di sini. Apakah boleh bisa dijawab atau enggak? Itu terserah kalian gitu lah. Dan si Bunda Rama tadi sudah ini memberi jawaban tapi tidak memberikan jawaban yang mendasar. Oke. Iya, tanya-tanya. Anda mau bertanya, temui dia. Anda mau nanya apa? Saya bernarasi dulu ya. Saya bernarasi dulu. Enggak, saya tidak nerima narasi. Kamu malah nyala-nyalakan saudara Siman saya. Saya bukan menyalahkan. Saya Bunda nggak pernah Rama menyalahkan. tadi tidak berdasar. Emang berdasar seperti apa? Apakah Saya nggak menyalahkan. Jangan panas. Kalau kita naik di ruang diskusi itu wajar. Kalau kita naik di ruang diskusi itu wajar lah memancing-mancing kan. Gitu loh. Diskusi itu kayak gini, dengerin. Diskusi nih, kapan kau tobat menuhankan manusia? Itu diskusi. Ayo, sambung. Nah, gini loh. Kalau dalam ruang diskusi itu wajar lah kalau kita mancing-mancing kan, gitu loh. Kapan kamu tobat menuhankan manusia? Oke, saya jawab ya. Ini saya jawab ya, saya jawab. Sebenarnya itu kekeliruan dari teman-teman di Komal ini ya. Mau sahadatnya Nabi Bunda Musa, Rama tadi sudah keok, Bunda Rama masih juga mau nyaut di Bunda Rama ya. Keok sama penyembah manusia. Aduh. Bunda Rama, diam dulu Bunda Rama. Tadi kamu sudah keok loh Bunda Rama. Keok apa? Keok apa? Sabar dulu Bunda Rama. Jangan lagi sekarang kau mau diskusi dengan saya. Sabar Bunda Rama. Nabi Musa di tempatnya Bang Dalbo, dia minta syahadatnya Nabi Musa. Dikasih ayat-ayat, semua nabi itu bertauhid. Dia nggak mau, dia mau ucapannya Nabi Musa kayak asyhadu alla ilaha illallah kayak gitu. Bunda Rama, diam dulu Bunda Rama. Tadi sudah keok juga masih apa? Saya mau jawab pertanyaannya si blokir permanen ini. Silakan. Jadi ini kekeliruan teman-teman di sini yang menganggap bahwa yang dituhankan itu manusia. Yang pikiran dasar teman-teman di sini di Komal sini, mereka beranggapan bahwa manusia dijadikan Tuhan. Kalau manusia dijadikan Tuhan, itu bukanlah iman kekristenan, bukan iman Kristen, bukan iman saya itu. Tapi yang saya yakini, yang memang nyata dalam Tuhan menyatakan dirinya, yaitu yang saya yakini bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Tuhan telah menyatakan diri menjadi sama dengan manusia. Dan itulah Tuhan yang memang Tuhan yang benar ada gitu loh. Dan itu terbukti bahwa yang saya sembah itu benar adanya gitu loh. Dia menjadi sama dengan manusia, yaitu Sang Firman itu sendiri menjadi sama dengan manusia. Jadi ini blokir permanen. Untuk lurusnya, nggak ada yang menyembah ini manusia jadi Tuhan ya. Tapi yang kami sembah adalah Tuhan menjadi sama dengan manusia. Dan dasarnya itu Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Oke, itu Bang aja Kores, silakan Bang Kores. Oh ya, coba dibaca Roma 10 nomor 9 itu. Kamu abang yang menarasikan, abang yang bacakan. Oke, tunggu ya. Perlu bantuan. Dia bawa data. Ini kan ada dua sebenarnya yang begitu-begitu tuh. Misalnya kita lihat di Roma 10 nomor 9. Karena kau yang menyalibkan Yesus itu telah menjadikan dia Tuhan. Itu manusia tuh menjadikan siapa? Yesus Tuhan. Ayo, gimana tuh?
Ayo, gimana tuh? Gimana Bang Kores? Gimana? Apa yang Anda Ya itu. Wah. Bantahannya apa bantahannya? Coba jadi ulangi. Iya itu di Roma. Tunggu. Di Roma. Tunggu ya. 2 Korintus 2:36 di situ juga ada tuh. Tadi Roma, sekarang Korintus. Ada 2 dia, yang Roma gua lupa dalilnya. Tunggu ya. Oke, Korintus aja. Dari mana Korintus berapa? 2 Korintus 2:36. 2 Korintus berapa? 2:36. Kisah para Apostolos 2:36. Enggak ada lagi 2 Korintus 3, ayat 36 di sini. Iya, gue ya jarang bawain dalil yang ini soalnya, jadi nggak gue inget-inget. Oke. Itu jadi pelajaran dulu lah, jadi PR buat kamu lah. Oh itu udah Kisah para Apostolos 2 nomor 36. Kau lempar saya sudah 3 ayat loh tadi ya. Kisah berapa? Ya 3 ayat kan. Kisah para Apostolos 2 nomor 36. Kisah para Rasul 2 ya. Ayat 36. Mana? Gak ada loh Kisah para Rasul 2 ayat 36. Lu gimana sih? Gimana gak ada? Kisah Jadi para Rasul seluruh 2. kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Apa yang menjadi pertanyaannya sini? Ya itu Tuhan lu dibuat. Oke. Saya jawab ya. Iya, jawab apa tuh? Jadi ini maksudnya di sini bahwa ini Yesus itu menjadi Tuhan bagi mereka yang memang percayanya. Nah, sedangkan bagi mereka yang tidak percayanya tidak akan pernah menjadi Tuhan, betul? Jadi siapa Pera Ista 381 untuk Yesus baginya tidak akan pernah menjadi Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagi mereka yang percaya, dia telah menjadi Tuhan atas hidupnya dalam artian dia memerintah atas hidupnya. Itulah maksudnya. Itulah benar yang gue bilang kan. Artinya kalau lu percaya, ya Yesus baru jadi Tuhan. Kalau nggak percaya, nggak jadi Tuhan. Orang itu yang bikin. Nah betul. Jadi kalau kamu nggak percaya dia, kalau berarti bukan dari awal Tuhan, dari kitanya itu. Karena sudah clear bang. Sabar dulu CP. Satu lagi aku tambahin ayatnya di Roma 14:9. Kores, sabar dulu Kores. Roma 14:9 dibaca. Sabar dulu. Siapa Teko ini? Sabar dulu. Lu udah ngaku Sancan. Loh, betul. Maka dengar baik-baik. Iya. Dengar baik-baik. Karena saya sudah ini mengclearkan dari awal itu. Dengar argumentasi di awal. Yang kami percaya adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Itu argumentasi awalnya. Kamu bawa ayat ini, makanya saya bilang, selama ini kamu gak mengakui Yesus adalah Tuhan, memang gak akan pernah jadi Tuhan dalam hidupmu. Nah, bagi mereka yang percaya, itulah Tuhannya, gitu loh. Jadi ketika kita percaya baru dia jadi Tuhan. Kalau kita nggak percaya dia masih manusia biasa kan? Lah kalau kamu untuk gak percaya itulah pikiranmu yang kamu pikirkan hanyalah manusia biasa bagi kamu. Ya bagi kamu. Udah sip thank you. Lu udah mengakui kalau lu percaya baru Yesus jadi Tuhan. Artinya orang itu yang menuhankan dia. Nih ayatnya nih, Yesus dijadikan Tuhan nih. Manusia dijadikan Tuhan. Dengar ya siapa yang di Kores itu? Iya itu baca dulu. Udah clear lah jawabannya. Jadi kamu nggak bisa muter-muter ke sana. Itu Roma 14:9 Yesus dijadikan Tuhan itu, bukan Tuhan jadi manusia. Manusia jadi Tuhan. Udah saya jawab tadi. Siapa itu Teko itu? Udah saya jawab loh. Saya sudah jawab dengan jujur bahwa makanya saya gambarkan, saya jelaskan dari awal yang kami percaya adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia, Nah, kalau kamu bawakan poinnya tadi itu, kalau kamu bawakan ini ayatnya itu, ya itu kan dia sudah menjadi sama dengan manusia kan? Dan kalau kamu tidak mengakuinya itu, ya kalau kamu tidak mengakuinya dari dasarnya aja kamu tidak mengakui bahwa Yesus Allah telah menjadi manusia, dan seterusnya nggak akan pernah kamu akui bahwa ini Allah menjadi manusia, Allah menjadi manusia ini yang nggak ada. Itulah poinnya. Kalau misalnya
manusia nggak ada yang gini, perlu Sancan. diperdebatkan karena kamu nggak Sancan, akan gini. pernah memang mengakuinya. Sancan, yang ada itu yang kami bilang gitu. Kalian menjadikan manusia sebagai Tuhan, kan itu Udah ada tuh gugur, dalilnya. Udah gugur statement. Nah, kalau udah misalnya gugur Allah yang menjadi argumentasimu, manusia Kores. ini yang ngajarin Kores. siapa? Kores, udah gugur argumentasimu, Kores. Bukan Sudah saya gugur, bilang lu mengakui. dari awal. Kita berbicara Yesus, kita berbicara Allah, kita berbicara Nah, itu tentang Allah yang menjadi telah manusia menjadi itu ajaran siapa? Siapa Oke? yang ngajarin ini? Siapa? Paulus, Petrus, siapa? Di situ? Iya, siapa yang ngomong Allah menjadi Itu manusia di itu Roma itu siapa? Paulus yang tulis di situ. Paulus yang ngomong. Oh, ya wes. Ya sip lah kalau gitu. Iya. Paulus Jadi, ya. Itu, ya makanya tuh diskusi perlu jujur gitu loh. Gak sama dengan thank you. Bunda Rama itu gak jujur dari tadi loh. Thank you. Oh iya, kawannya kita harus hargai. Yang mengajarkan Allah menjadi manusia itu Paulus, bukan Bapa, bukan Putra, bukan Roh Kudus. Coba sebelum yang si ajarkan perah Allah jadi Isar manusia itu Paulus. Sebelum Arisar itu bisa menjawab siapa nama Bapak Yesus, semua dari tadi argumennya sudah kandas. Tapi kalau dia mengetahui siapa nama Bapak dari Yesus, baru dibenarkanlah perkataan dia. Nama Bapak Yesus kan 1 Korintus 4:15. Siapa nama Bapaknya? Paulus. Oh. Udah dengar semua kan? Udah Paulus dengar bapaknya semua tuh. kan? Aduh, Iblis ini loh, berkata nama Bapak Yesus adalah Paulus. Sementara Allah pun mengenal siapa Bapak Yesus. Sementara ini umatnya umat sesat lebih parah dari Muhammad Nabi-nya ini. Kandas Loh, kau. kok sesat Kau ini lo sudah ada kandas. dalilnya gimana sih Siapa kawanku nih? nama Bapak Yesus? Paulus. Paulus. 1 Korintus 4:15. Oke, sekarang saya ajak kau bermusabiat ya. Enggak, kita lihat supaya gua enggak dibilang kita ya. asumsi. Enggak, saya juga nggak mau asumsi kau dari iblis, saya nggak mau dengar ya. Oh ini Kita sebab berpahala sekalipun aja, kamu ya. mempunyai beribu-ribu dan pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Injilnya Injil yang mana? Injil Matius. Matius 23 nomor 9. Itu bukan bapakmu Isyar, bukan bapak orang Arab, bukan bapak. Iya, ini bapaknya Yesus yang kita bicarain, bukan bapak orang Arab. Iya, bukan bapak. Iya, ini bapak-bapak orang yang benar. Bapak. Nah, di sini dibilang ini Injil yang diberitakan di 1 Korintus. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Iblis. Kenapa sih kok marah-marah? Marwah. Siapa nama bapak Yesus? Ini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Siapa lagi yang berani ngomong dirinya bapak kecuali Paulus? Artinya bapak itu Paulus. Menyembah Allah berarti. Yesus itu utusan Paulus. Tuhan, Ini Yesus utusan Paulus. Kenapa sih gue nggak mau terima kenyataan banget? Ini kita baca sama-sama ya. Ini kita baca bisa diskusi Lihat di sini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Siapa bapak yang di sorga ini? Siapa bapak yang di sorga ini? Siapa? Nah, di sini kan dijelaskan, ketika Bapa turun ke bumi, Dia berteofani menjadi manusia. Nah, di sini Dia berkata, nggak bisa jawab dia. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi kalian sudah dengar Selamat semua kan datang di bagaimana dia kebenaran. menjawab. Kores. Jadi makanya yang paling mengerti Yesus itu ya Paulus, yang menjelaskan bagaimananya Yesus itu Paulus. Kenapa? Karena Paulus bapaknya, tidak berani bapak dari Yesus ini. Siapa nama bapaknya? Kalau misalnya anaknya Yesus ini bisa turun menjadi manusia, bapaknya juga bisa turun menjadi manusia dong. Nama bapak Iya dong. Paulus. Nama bapak Yesus siapa? Paulus. Ya, Paulus kok. Ini loh Paulus bapak. Aduh, ini kawan gue nih. Kores, jawab pertanyaan saya Kores. Paulus ya, tidak mengakui Paulus, Bapaknya tidak mengakui Markus, tidak mengakui Lukas ya. Nabimu itu hanya mengakui Matius ya. Nabimu itu hanya mengakui Yohanes. Bukan gini ya. maksudnya gini loh Karena kawanku. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Loh kok marah-marah? Kok marah? Kok kenal warakat? Firman bisa menjadi manusia nggak Firman? Firman menjadi manusia bisa. Nggak mengetahui. Nah, bapaknya Yesus bisa menjadi manusia juga dong. Jadi Firman turun di Yerusalem, Paulus turun di Korintus.
Gitu loh, masa kayak gini aja susah kawan-kawan. Siapa nama Bapak? Ini ya, ini kita lihat ya, 1 Korintus 4 nomor 15. Tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Itulah kenapa Paulus itu maha hadir. Perhatikan, ini Paulus maha hadir ya Paulus ya. Ini kita bisa lihat di 1 Korintus 5 nomor 3. Kawan-kawan. Ini gua penginjilan nih supaya kalian paham siapa nama Bapak Yesus di perjanjian baru. Alkitab, matilah anaknya. Nah, ini lihat kita baca nih ya 1 Korintus 5 nomor 3 ini Paulus berbicara lagi dia. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Yang kambing keluar. Paulus maha hadir. Siapa lagi yang maha hadir kecuali Bapak itu sendiri? Nggak percaya gitu. Maka dari itu kawan-kawan harus diterima kenyataannya. Yesus adalah firman dari Allah Paulus. Allah Paulus adalah yang mengutus Yesus. Ketika Yesus berbicara bahwa Bapaknya tidak aku tidak lebih besar dari Bapakku, artinya apa? Artinya Paulus lebih besar daripada Yesus. Gitu. Cukup lah framing itu Kores. Udah dijawab bapaknya Yesus Paulus masih ditanya lagi gimana sih? Kores pakai banyak framing Kores. Kores pakai data loh Kores. Sedangkan si datanya itu data yang di framing gitu. Enggak, si Tempel baru aja nyerocos. Perlu ditanya nih, perlu dikasih paham. Kores, saya mau bertanya kepada Anda. Apa? Gini Kores, ini apa? Allah kami adalah Allah yang bertefani. Dia muncul, dia menyatakan dirinya mulai dari Abraham, Musa, dan di perjanjian baru dia menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan ciptaannya. Nah pertanyaan saya untuk si Kores, ini coba kamu buktikan. Apa? Buktikan Allah SWT-mu itu, dia pernah menyatakan diri dalam Al-Quran kepada manusia siapa? Kamu buktikan. Gini sih kalau dalam Islam Sancan, kalau misalnya Tuhan menyatakan diri dalam bentuk manusia, ya apa bedanya sama pagan Yunani? Islam itu datang membedakan. Bentuk apapun dia tidak pernah menyatakan diri. Dalam bentuk kata-kata. Saya tanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia menyatakan diri dalam bentuk manusia. Yang saya tanyakan, dia menyatakan diri kepada siapa? Itu kepada siapa dalam artian menyatakan diri itu dalam bentuk apa? Itu terserah. Tapi kamu harus buktikan. Nah itu kalau misalnya Tuhan, dalam ayat nggak bisa bre, nggak bisa. Pakai itu. Di sini gua kalah karena kalau sampai ada Tuhan berbentuk itu udah pagan Yunani, pagan Roma. Gitu. Jadi kayak gini anggapnya ini gini Kores. Apa tuh? Jadi ini kalau ada beberapa yang saya tahu yang punya agama suku nih. Dia berkeyakinan, dia bilang dalam contohnya ya dalam pohon ini ada penghuninya gitu kan? Ada penghuninya dan dia yang meyakini bahwa di situ ada. Tapi dia gak pernah buktikan, dia gak pernah bertemu dengan roh itu. Nah makanya saya tanyakan, ini seperti Kores juga ini Kores kan mengaku punya Allah kan? Jadi Kores mengakui ada Allah saya, yaitu dia pencipta segala macam. Lalu makanya saya tanya harus dibuktikan bahwa dia pernah menyatakan diri bahwa dia benar adanya. Nah makanya saya gambarkan tadi bahwa itu Allah konsep kan orang Kristen, dia pernah menyatakan diri. Gini Sancan, Sancan gue jelasin ya, itu gue udah nangkep. Gini, itulah kenapa Islam ada gitu, untuk meruntuhkan semua konsep-konsep Tuhan mesti menyatakan diri dalam bentuk apapun. Contoh, kita perhatikan 6 agama yang diakui di Indonesia, hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk patung, bentuk manusia, bentuk binatang, atau bentuk fotonya. Hanya Islam. Agama yang lain semuanya ada. Kalau misalnya Islam sama aja seperti begitu, ya ngapain Islam ada? Bukan. Kita pilih aja yang dulu-dulu. Pagan Roma kayak gitu loh. Pagan Yunani atau Kristen atau Buddha atau Hindu. Ngapain kita Islam kalau misalnya konsepnya sama aja? Ngapain? Gak saya tanya ya bentuk Tuhan itu seperti apa, gak saya tanya. Yang saya tanya kan itu enggak dia menyatakan dirinya, itu poinnya. Bukan iya menyatakan diri itu dalam bentuknya itu bukan. Tapi ya, terus maksud lu menyatakan itu apa? Karena Allah itu adalah roh. Contoh coba. Contoh. Dan itu kita gak Allah itu roh. Jadi ini menyatakan dirinya bagaimana? Allah yang dia bisa menyatakan dirinya bagaimana? Dia sabar.
dia menyatakan dirinya. Contohnya pertemuan dengan Musa di Gunung Sinai, pertemuannya dengan Abraham. Terus ini dia menjadi sama Lah dengan iya manusia. itu ya, kalau kayak gitu-gitu ya Allah yang sama. ada gitu loh, benar adanya gitu loh. Nah sedangkan kau kamu harus buktikan bahwa benar Allahmu itu ada dalam kitab yang kau percaya sekarang. Kamu harus buktikan bahwa benar adanya itu, yaitu adanya itu kayak gimana. Kamu harus bisa jelaskan itu. Nah itu yang kayak gimananya itu yang kita bantah. Loh, kalau iya, konsep makanya Tuhan menyatakan diri kayak gimana, pagan-pagan terdahulu ya begitu. Pernah, gini Kores, pernah menyatakan diri dalam arti itu, dia contohnya dia menyatakan diri, misalnya itu dalam mimpimu itu, contohnya dalam mimpi nabimu itu dia seperti ini the zat atau roh segala macam. Itu pernah nggak kayak yang gitu loh? seperti ini Tuhan menyatakan diri dalam bentuk apa, seperti apa gitu. Itu nggak ada dalam Islam. Oke, baik. Berarti nggak ada ya. Berarti seperti tidak ada bedanya seperti yang saya bilang tadi di awal ya, nggak ada bedanya itu. Jadi ya, kita sangat berbeda dengan agama terdahulu, Bre. Dasarnya gini aja, Kores. Dasarnya Apa gini tuh? aja, Kores. Jadi Apa dasarnya lagi? itu bahwa kita mengimani, kita hanya kita imanilah. Saya imanilah Tuhan saya itu ada, Allah saya itu ada, saya imani. Itu aja. Jadi kayak gitu konsepnya. Iya, itu jadi konsepnya Kores gitu aja. Konsepnya Kores itu dasarnya itu hanya imani sajalah. Oh bukan hanya imani. Yang kalau menyatakan dalam bentuk gitu loh, yang menyatakan kayak apa, seperti apa Tuhan, ini yang kami hindari gitu. Ini yang Islam luruskan. Saya nggak harus minta dia konsep-konsep Tuhan seperti apa, kayak apa, menyatakan diri dalam bentuk apa. Ini kan Kristen ke belakang itu semuanya begitu. Makanya gue bilang lagi di sini kebanggaan kami sebagai kaum muslimin. Hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk manusia, bentuk binatang, bentuk patung, bentuk foto. Hanya Islam. Ini Islam gagahnya di situ. Gak saya tanya. Oh bentuknya Tuhan itu bentuknya ini bentuknya ini. Coba gua tanya. Itu pertanyaannya. Coba gua tanya. Yang saya tanya Bapak gitu, menyatakan dirinya bagaimana Bapak? Sesuatu yang ada, Kores. Sesuatu yang ada dan yang berkuasa pasti akan menyatakan dirinya bahwa dia benar. Nah contohnya adanya, apa? okay? Contohnya gimana menyatakan diri itu coba? Dirinya. Kasih paham Sesuatu kami. yang Kasih tidak paham ada, kami. hanyalah sesuatu yang kita bilang ada, tapi nggak pernah menyatakan dirinya, nggak pernah ada, nggak pernah terlihat. Maunya dalam artian nggak pernah menyatakan kepada orang-orang tertentu. Itu yang sebenarnya itu nggak ada hoax. Ya coba contohnya sekarang menyatakan diri. Coba Bapak menyatakan diri kepada Yesus gimana itu? Coba pengen tahu gua. Sabar, saya sudah jelasin tadi. Itu makanya saya bilang Allah menyatakan diri. Lu menjelaskan tapi lu nggak ngasih contoh. Kepada Contohnya Musa. mana? Lalu Kores santai, Kores jangan panas kok. Bukan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kami juga mengimani itu. Yang Yesus ini. Bapak menyatakan diri kepada Yesus. Coba gimana itu caranya? Jangan kau panas, Kores. Jangan panas, Kores. Santai. Bagaimana nggak panas? Lu nggak ngasih contoh? Ada SK, Kores. Ya S-nya dari penjelasan lo. Kalau lu ngasih contoh, gue baru dingin. Coba-coba. Gue itu sampai 10 ya. Kalau nggak ada contohnya, artinya lu supaya menjiplak menerima Islam. kenyataan yang ada gitu loh, Kores. Kalau lu nggak bisa ngasih contohnya, lu menjiplak Islam nih. Gue minta. Kamu harus pegang dadamu itu supaya kamu lebih kepada Yesus. Silakan. Jawab mana pertanyaan bukti Bapak itu. menyatakan Kalau diri memang kepada nggak Yesus? ada, Gue itu kalau sampai memang 10 nggak ada, nih. bilang aja nggak ada. Gue itu sampai 10 nih. 1. Jadi benar ya, 2. berarti alanya Kores itu nggak 3. pernah bertofani ya. Dan itu nggak pernah ada gitu loh. Hanya dasarnya 5. imani saja lah. Hanya imani saja lah gitu. Dasarnya itu imani saja lah. Yang penting ada Allah saya sembah itu. Itulah si Kores ini. Makanya Kores, 9. jangan berdasarkan imani saja gitu loh. Selamat datang di kebenaran. Baru lu terbuka kan baru otak lu kan. Coba ketika menyatakan diri, kapan Bapak menyatakan diri kepada Yesus? Gak pernah sama sekali. Loh. Tapi Yesus percaya Bapak ada. Selamat datang di kebenaran, my bre. Jangan baru kocak, terbuka bre. kan ujung-ujungnya Kocak, apa? bre. Yesus pun Aku beragama sudah Islam. membawakan kamu Dia data menyembah tadi. Tuhan yang benar. Tuhan Kores. yang tidak menampakkan dan menyatakan dirinya. Kecuali berinteraksi dengan firman-firmannya. Kau harus Kores. Terima kenyataannya. Berarti tadi dari awal Kores ini, berarti dari awal Kores ini dia gak menyimak dan gak menela setiap apa yang saya sampaikan di awal. Dan dasarnya itu yang saya bangun contohnya? di awal. Dia gak Mana nangkap. contohnya Dalam Bapak? mana contohnya Bapak menyatakan diri kepada Yesus? Mana? Dia hanya pakai asumsi segala macam dan akhirnya mana contohnya Bapak menyatakan diri kepada Yesus? Pengen tahu gua. Mana? Terdiam kan? Terdiam kan? Baru lu mikir di situ. Yesus Islam itu kalau kayak gini caranya.
Mana contoh tuh Bapak menyatakan diri kepada Yesus tuh contohnya seperti apa kamu mau? Mana contohnya? Jawab. Coba. Langsung jadi berhala dia. Kan auto berhala jadinya. Cek. Makanya. Cek. Iya masuk. Oh, oke, masuk suara saya. Sorry, ada gangguan. Saya harus ada kerjakan sesuatu. Jadi, aduh. Oke. Dengar, pertanyaan saya tadi gak mampu dijawab oleh Kores dan gue udah jawab. Lu yang gak bisa mengkonter balik. Itu yang ada gitu kan. Terima kasih Kores. Karena hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk berhala, bentuk patung, bentuk binatang dan bentuk fotonya. Itulah yang lu gak bisa mengkonter hanya itu. disitulah yang Sampai gak pernah kapanpun lu gak bisa menyatakan dirinya, mengkonter. yang hanya mengatakan bahwa Tuhan saya itu ada, tapi sebenarnya nggak ada. Hanya disitulah. Ya itu sama seperti Yesus dan Bapak hubungannya. Yesus percaya Bapak ada, tapi Bapak tidak pernah menyatakan dan maka saya dirinya. bilang, Anda itu apa bedanya Anda dengan orang yang mempunyai agama suku gitu. Udah lah. Gua apa yang gua imani persis sama dengan apa yang Yesus imani. Sama persis. Makanya dasarnya Bapak tidak pernah menyatakan dirinya dalam bentuk apa. Oke, saya pamit. Itu loh, udah. Terima kasih Kores. Sama-sama. Terima kasih Kores. Kau sudah kawal juga sama dengan Bunda Rama. Enggak, lo yang tidak bisa mengkonter jawaban gue yang indah. Karena gue dan Yesus adalah satu. Kita mengimani Tuhan yang tidak merupakan bentuk apapun. Thank you. Oke Bang Kores, aku mau dari komal ke komal, nyatakan diri menang, tandanya tolol. Saya mau bertanya boleh? Nanya aja. Iya, nanya aja. Silakan nanya aja. Gini, mau pengen tahu di Islam itu sunat itu wajib apa enggak ya? Wajib bagi laki-laki. Terus aku mau nanya, bagi laki-laki ya? Ya. Nabi Muhammad itu disunat apa enggak? Di Kristen sunat wajib enggak? Dia disunat sejak lahir. Di Kristen sunat enggak? Di Kristen sunat enggak? Wajib sunat enggak Kristen? Saya tanya juga tuh. Udah dijawab tadi. Udah dijawab. Sekarang di Kristen sunat enggak? Wajib sunat enggak? Tuhanmu sunat loh. Tuhanmu sunat loh. Tuhanmu sunat loh. Gak apa-apa Bunda Rama, biar kita jawab aja dulu. Nanti lari ke dia juga ini. Terus apa lagi? Kenapa lagi? Iya. Nah, kenapa lagi? Iya, makanya Nabi Muhammad disunat. Yang menyunatnya siapa? Kemuliaan yang diberikan kepadaku, aku terlahir sudah dalam keadaan khitan. Itu perkataan Nabi Muhammad. Terus apa mau kebantah lagi? Yang nyunatnya siapa itu sekarang pertanyaan? Sudah disunat sejak lahir. Gimana sih ku jawab? Orang begini dia nggak mau jawaban, dia ngeyel. Jadi kita hadapi dengan ini juga. Iya. Terus apa lagi masalahmu? Iya, masalahmu apa? Sudah dijawab. Sekarang saya tanya, Yesus tuh sunat. Al perjanjian kekal Abraham tuh keturunannya Yesus sampai ke Yesus. Sekarang kamu sunat nggak? Karena kalau kamu sunat sia-sia Yesus disalib. Nggak, kalau kamu sunat sia-sia Yesus disalib. Memang disunat karena pada kenapa kok nggak sunat? Yesus sunat. Tuhan Yesus jelas yang menyunat. Iya. Masalahmu apa? Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan khitan. Terus masalahmu apa? Bukan mau tahu Bang, dia mau framing, cari-cari framing aja. Kembali aja kita tanya aja. Yesus Tuhan aja nyunat. Ya, Tuhan mau sunat, kenapa kok nggak sunat? Bunda Rama, jangan panik. Aku bertanya. Siapa yang panik? Kami tanya balik kalau Tuhan itu sunat. Terus tanya balik. Loh, kenapa emang ini dialog lintas iman kok? Jawab dulu baru tanya gitu loh. Udah dijelasin tadi sama saudara saya. Iya, nanya Nabi Muhammad itu sunat. Tuhanmu sunat, kenapa kau nggak sunat? Yang buat sunat Tuhanmu sunat, kenapa kau nggak sunat? Yang buat dia sunat siapa? Nabi Muhammad. Astagfirullah, udah aku jawab juga. Makanya aku bilang Bang, begini percuma dijawab dengan baik. Sunat Yesus itu sunat, siapa yang nyunat tuh Yesus? Kau bisa kasih tahu siapa yang nyunat? Siapa namanya yang nyunat tuh? Sama itu. Sama itu sudah disunat. Ya sama itu sudah ada hadisnya. Sebutkan namanya Yunat Yesus itu siapa namanya? Udah jelas Yesus itu orang Yahudi. Iya, mana namanya siapa? Sama lah Rasulullah orang Arab yang nyunat. Yang menyunat Tuhan. Sama lah itu manusia orang Arab yang Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan kok disunat?
Siapa yang nyunat Tuhan itu? Iya. Ngeri kali itu Tuhan kok disunat Siapa manusia yang ya. nyunat Tuhanmu itu? Sedikit Bang Itu yang Libra, menyunat ini Tuhan. orang ngeyel ini saya hadapi. Iya, Siapa yang lanjut nyunat Bunda. Tuhan itu? Aku mau pamit dulu Bunda ya. Lanjut Bunda Rama ya. Oh nggak apa-apa ya Bang ya. Iya ya. kenapa Aku lagi disunat? ada kerjaan pula nih Bunda. Siapa yang Yuk, sunat Assalamualaikum Tuhanmu? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sunat Tuhanmu itu? Ayo. Siapa? Siapa yang sunat Tuhanmu? Yang menyunat Nabi Muhammad siapa? Yang Tuhanmu dulu dong. Itu Ini kan sudah Tuhan dalam. ini. Terus kulupnya di mana? Nah, Jangan-jangan kau Tuhannya, kulupnya juga bisa kau sembah. Kulupnya bisa kau sembah juga itu. Kulup Tuhan nih. Jangan main-main kulup Tuhan nih. Ih, bahaya kulup Tuhan itu kau tinggal di bumi. Ya, dasar kampret. Udah dijelasin. Kau ngeyel-ngeyelan sini, kau ngeyel-ngeyelan. Kamu mau diskusi baik-baik. Nangis kau kalau kita masuk sunat. Oke, Andrianus, apa yang mau ditanya? Iya, dari tadi saya dengar perdebatan yang kurang bagus menurut saya. Ya silakan, Anda bertanya aja dulu. Apa mau nanya apa? Memang di ayat Al-Quran nggak ada di sini disebut Nabi Muhammad itu disunat. Itu harus diakui aja. Kenapa sih? Ada di dalam Kenapa nggak perintahnya diakui? Pak. Fattabi'uni. Nggak. Jadi Pak di dalam, sebentar Pak saya jawab. Di dalam Al-Quran, di mute dulu Pak. Di dalam Al-Quran, di mute dulu Pak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Fattabi'uni, bismillahirrahmanirrahim. Fattabi'uni millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Nah, apa agama Ibrahim itu? Apa tuntunan Ibrahim? Sunat. Siapa Iya, noise? yang ditanya itu ayatnya di mana Nabi Muhammad disunat? Nah itu disuruh Nggak ada. Ibrahim, Ya, Ibrahim. diakui aja. Kalau diakui kan bukan Ya, itu berarti disuruh. imannya Kata-kata Bapak Ibu ini sunat. batal. Nggak mungkin. Dengar. Kata kata-kata sunat nggak ada. Tapi kalau perintah mengikuti agama Ibrahim itu ada. Fattabi'uni millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Apa agama Ibrahim itu? Janji Ibrahim, janji kekal abadi itu sunat. Nah sekarang saya tanya, kenapa Tuhanmu sunat? Kau kepala batu nggak sunat? Kenapa kau kepala batu nggak Kita turut, nggak itu ikutin? ketika Allah telah menjelma menjadi manusia, Allah itu membawa Mana kasih ke dalilnya? dunia. Bukan Taurat lagi yang kita harus pegangan di situ. bohong Dia nih sudah orang. menggenapi. Nggak ada Bang. Kata Yesus Kamu aku ini datang. enggak, kamu cara berdebatnya kampungan sekali. Kita belum Nggak ngomong apa-apa. sudah di nggak bisa cara debat model begini. Gini. Oke, Kamu kita takut diskusi kalah. baik-baik ya. Kita Enggak, kamu diskusi takut baik-baik kalah ya? Kita Nggak diskusi usah baik-baik takut ya. kalah. Ada takut kalah sama penyembah mantan bangkai, nggak ada. Ya itu kata-kata seperti kamu Ya kan itu kamu nggak double takut sopan, kalah. nggak Lah kamu itu menghina. kata-katamu nggak, double takut kita kalah, punya takut kalah. dengar ya, Ngapain takut kita kalah punya sama segudang, penyembah mantan bangkai? kita punya segudang kata-kata untuk menyerang kamu yang lebih jelek dari Saya kata-kata juga, kamu. saya juga Supaya kau tahu lebih-lebih itu. saya, lebih-lebih saya. Saya ini lebih bagus, lebih lebih-lebih hebat saya. dari nabi kamu. Ingat itu. Biarin, lebih hebat. Moral saya lebih baik supaya kau tahu. Kepala batu, karena kau nggak sunat. Tuhanmu Oke, sunat. Saya nggak kawin sama Pak anak Andrianus kecil. mengatakan Pak Andrianus lebih hebat dari nabi kami, betul? Benar. Oke. Moral saya lebih hebat. Oke, Pak Andrianus lebih hebat dari nabi kami. Oke. Kenapa Pak Andrianus menuhankan manusia? Nabi kami tidak itu bukan manusia ya. Itu Allah Tuhannya itu. menetek. Tuhannya menetek. Kenapa? Kalau kamu Pak Andrianus orang mengatakan lebih muslim, hebat dari nabi kami. kalau kamu orang muslim, sebutkan pasti Tuhannya aja menetek. Tuhan, masa Tuhan menetek? Andrianus, kalau Anda merasa lebih hebat dari nabi kami, kenapa Anda menuhankan manusia? itulah kemampuan saya melihat Tuhan Yesus sebagai Allah. Sedangkan kalian tidak mampu. Kalian Tapi tidak saya mampu mampu, melihat Pak. Yesus Pak, sebagai saya Allah. mampu, dengerin. Itu harus kalian akui itu. Dengerin Pak, saya mampu loh Pak. Nih Pak Adrianus, Tuhan Anda kan ganteng kan? Enggak, Saya mampu mata traveling kalian- dengan Tuhan mata Anda. kalian masih Saya mampu ditutup oleh traveling nih. iblis. Traveling nih, Kalau saya mata traveling kalian ya. masih Traveling. ditutup oleh kuasa marilah iblis sehingga kita, kalian tidak mampu. Jesus. Tidak Dan mampu melihat Yesus sebagai Allah. memuaskan diri. Oh Jesus. Saya mampu traveling Pak. Oh Jesus.
Kau tampan sekali. Kampungan. Bunda. Kampungan Aku ya, mau diskusi kampungan baik-baik juga. Aku mau diskusi. Wah, kabur. Aku mau diskusi. Kabur. Giliran aku traveling kabur. Giliran aku traveling kabur. Oh Jesus, marilah kita. Oh Jesus, kau tampan sekali, memuaskan bira. Oh Jesus, kau tampan sekali. Kabur giliran aku ya kan? Kabur kok kan? Pulang. Nah, Bun, begini. Di dalam Al-Quran ada firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, fattabi'uni millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah Ibrahim, itulah agama yang lurus. Nah, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ya tentu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tentu itu apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sunat, perjanjian sunat itu kekal. Nah, inilah sunat. Ya, di dalam hadis-hadis pun ada dua riwayat ya. Ada riwayat bahwa Rasulullah lahir sudah tersunat dalam kandungan. Kemudian ada lagi riwayat bahwa Rasulullah dikhitan ketika lahir umur 7 hari ya oleh kakeknya. Itu dua. Dalam intinya ada perintah untuk mengikuti agama Ibrahim. Nah, kalau kita ke Kristen, coba tengok, Tuhannya aja sunat, terus dia tidak sunat. Karena apa? Kata Paulus, bila kalian menyunatkan diri, sia-sia Yesus disalibkan. Tidak seorang pun dibenarkan karena taat melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Itulah, mereka semua menghilangkan hukum-hukum Taurat. Tapi kalau nubuatan, baru dia menengok perjanjian lama. Inilah munafiknya mereka. Makanya aku bilang, andai dia mau diskusi baik-baik itu menangis tadi itu. Di dalam perjanjian, di Matius 5:21 kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat satu iota pun atau satu titik sebelum langit dan bumi runtuh. Satu titik dari hukum Taurat tidak akan lenyap. Ya, sebelum langit runtuh. Tapi apa kata Paulus? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan aturannya. Itu kata Paulus. Kalau kalian menyunatkan diri, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Itu makanya dia taat kepada hukum-hukum Taurat. Dia taat kepada perintah Paulus. Dia coba-coba mengorek-ngorek perintah sunat. Kau akan menangis. Orang ngeyel itu harus dihadapi dengan ngeyel, Bunda. Terima kasih.